Mari kita membaca firman Tuhan dari dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini akan kita renungkan dengan tema yang akan kita bahas, yaitu yang Tuhan mau. Konteks ayat ini adalah ketika Yesus sedang membicarakan sebuah ilustrasi pokok anggur yang benar. Yesus sedang membicarakan relasi dengan Bapa dan relasi dengan orang-orang percaya. Dan ini adalah bagian dari percakapan di makan malam terakhir sebelum kematiannya. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 mencatat, menjelang kematiannya Yesus tetap menyatakan kasih dan perhatiannya kepada para murid, memberikan pengajaran yang penting karena para murid tidak lama lagi akan menghadapi goncangan yang besar terhadap iman mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ilustrasi ranting yang melekat pada pokok anggur memberikan gambaran relasi yang dimaksudkan terjadi antara Allah dan orang percaya di dalam Kristus. Sebuah relasi yang hidup yang bergantung total kepada Allah. Tanpa relasi dengan Kristus, tidak ada kehidupan rohani, tidak ada pertumbuhan, dan jelas tidak ada buah yang dihasilkan. Penekanan tentang relasi ini memang terlihat bahkan pada perikop selanjutnya, ketika Yohanes menuliskan bahwa Yesus menyebut para murid-muridnya adalah sahabatnya. Yohanes sang penulis Injil sendiri adalah murid yang menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi. Ini tentunya menggambarkan bagaimana dia melukiskan relasinya dengan Yesus. Frase murid yang dikasihi ini banyak kali disebutkan di dalam Injil Yohanes. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 23, Yohanes pasal 19 ayat 26, pasal 20 ayat 2, pasal 21 ayat 7, pasal 21 ayat 20. Dan ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab PB lainnya. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 24, dia sendiri memperkenalkan dirinya sebagai murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini. Yang dimaksudkan adalah murid yang menuliskan kisah tentang Yesus di dalam Injil ini. Bahkan dia menyebutkan bahwa seluruh dunia tidak dapat memuat semua kitab yang akan dia tulis untuk bersaksi tentang Yesus. Jadi pastinya Yohanes menuliskan Injil ini dengan mengatur satu cara penulisan yang dibingkai oleh tujuan yang dia maksudkan ketika menuliskan kisah tentang Yesus. Ia menuliskannya dengan pendekatan yang berbeda dengan ketiga Injil lainnya, dengan Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes memulai dengan menuliskan firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Bahkan juga dia mencatat kisah-kisah bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya, yang dimulai dengan kata akulah. Alur dan pilihan kisah dimaksudkan oleh Yohanes tentunya sebagaimana dia catat dalam pasal yang ke-20 ayat 31. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Itulah yang menjadi maksud penulisan Injil Yohanes. Bahwa Yohanes ingin memperkenalkan Yesus dengan sebutan Yesus sebagai Anak Allah.
Sehingga harusnya jelas bagi kita pembaca sekarang bahwa dalam Injil Yohanes ini disebutkan Yesus datang ke dalam dunia memang menyelamatkan orang berdosa. Dan kehidupannya di dalam dunia ini juga adalah supaya kita mengenal Allah melalui dirinya. Allah yang hadir di antara manusia yang berdosa. Yesus datang supaya dunia mengenal Allah, supaya dunia mengenal kehendak Allah. Sehingga dia menyatakan dirinya seperti yang dicatat oleh Yohanes. Akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi jelas kita melihat di sini bahwa kedatangan Yesus supaya dunia yang berdosa ini mengenal Allah yang benar di dalam dirinya, di dalam pribadinya, firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Dan pada akhirnya orang-orang berdosa ini memiliki relasi dengan Allah yang dimulai dengan pengenalan yang benar akan Allah. Itulah sebabnya juga kenapa Yohanes mencatat kisah Nikodemus, pemimpin agama yang bertemu dengan Yesus, dan Yesus harus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Yohanes juga mencatat perempuan Samaria yang kemudian boleh bertemu dengan Yesus. Ini tidak dicatat di dalam ketiga Injil yang lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perikop yang kita pelajari di mana ayat 7-nya yang kita baca tadi, jika ditempatkan dalam konteks keseluruhan kitab Yohanes ini, maka kita dapat melihat bahwa kepada murid-muridnya Yesus hendak menyatakan relasi dengan Allah adalah hal yang paling penting, sehingga orang percaya dapat memuliakan Allah di tengah-tengah dunia ini. Di perikop sebelum ilustrasi pokok anggur ini, Yesus sudah mengingatkan tentang dunia yang menolak Allah. Tetapi kemudian dia menuliskan tentang tinggal di dalam Dia. Kekuatan relasi dengan Allah inilah yang membuat orang percaya dapat mempermuliakan Allah di tengah-tengah dunia yang menolak Allah. Yesus menggunakan kata tinggal, kata remaining, abiding, itu diulang frase ini di dalam perikop Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Kita akan menemukan kata tinggal di dalam aku dan kata tidak tinggal di dalam aku diulangi-ulangi. Ayat 7 yang kita baca tadi diawali dengan kata jikalau kamu tinggal di dalam aku. Ini adalah sebuah pernyataan penegasan yang mengandung jaminan yang dialami. Jika kita tinggal di dalam Kristus, jika para murid tinggal di dalam Kristus dan tinggal di dalam Kristus ini, kemudian berarti firman-Nya juga tinggal di dalam hidup para murid, tinggal di dalam orang percaya. Dan diikuti dengan perintah selanjutnya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa doa adalah sebuah relasi yang hidup antara Allah dan manusia. Relasi akrab yang terjadi dua arah, yang tujuannya jelas. Di dalam ayat 8, supaya Allah dipermuliakan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang tinggal di dalam Kristus akan selaras dan harmoni dengan minat ilahi. Sehingga apa yang menjadi doanya adalah apa yang menjadi kehendak Allah. Itu sebabnya doanya itu dijawab sesuai dengan kehendaknya. Tinggal di dalam Kristus dan tinggal di dalam firman-Nya. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita maksudnya. Baru kemudian mintalah. Jadi jawaban doa itu tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan.
Jadi jawaban doa itu tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan, tapi akan sangat mungkin malah berlawanan dengan keinginan kita. Kecuali keinginan itu telah diterangi, telah diubahkan, dan telah dikuduskan sesuai dengan firman-Nya. Saya mengutip perkataan seorang teolog John Stott. Jadi kita berhenti membuat Alkitab relevan dengan kita, tetapi hidup kita lah yang harus relevan dengan Alkitab. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa jika relasi kita terjalin erat dengan Allah, maka kita akan kemudian memahami kehendak-Nya. Kita kemudian akan berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Kita melihat bahwa di dalam kisah-kisah Alkitab, bagaimana digambarkan bahwa ada sangat kontras terkadang hati Allah dan hati manusia. Masih ingat cerita Yunus? Bahkan ini terjadi antara Allah dan nabinya. Yunus melakukan apa yang Allah minta, tetapi hatinya tidak selaras dengan hati Allah bagi Niniwe. Setelah dia berjuang keras untuk pertobatan Niniwe, dia bersedih ketika Niniwe bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belum lagi kita bertemu juga dengan kisah Petrus. Kita melihat bagaimana doa mengubahkan hatinya. Allah mengubahkan Petrus pada konsep yang salah. Dan Petrus memahami bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Sehingga dia mau diutus untuk menemui seorang yang kepadanya Allah mau menyatakan Injil sekalipun dia bukan orang Yahudi. Kita dapat melihat itu dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-9. Dan di ayat yang ke-34 dia berkata bahwa dia telah paham ternyata Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus telah menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan Roh Kudus itu pula ada di antara kita. Dan firman Tuhan juga ada di antara kita. Itu semua adalah sarana yang dapat menuntun kita untuk berdoa dengan benar. Dan doa yang benar akan membawa perubahan di dalam diri kita, mengubah cara berpikir dan bertindak. Maka kita akan mengasihi hal-hal yang Dia kasihi, membenci hal-hal yang juga Dia benci. Dan kita akan melihat segala sesuatu seperti cara Allah melihatnya. Itulah sebabnya mengapa kita berdoa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, doa seorang murid Kristus adalah doa yang mempertuhankan Kristus. Doa yang berasal dari relasi yang semakin akrab dengan Tuhan, yang berpusat kepada kehendak Tuhan, bukan berpusat kepada kehendak dirinya. Dan doa itulah yang akan menjadi doa yang akan mempermuliakan Bapa di sorga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berdoa, ingatlah ilustrasi pokok anggur ini. Hidup kita pasti akan dipengaruhi oleh doa-doa kita jika kita sungguh-sungguh terhubung dengannya di dalam satu relasi yang hidup, sebagaimana ranting akan bertumbuh dan berbuah karena dia terhubung kepada pokok anggur yang benar. Dari kemarin saya merenungkan satu berita tentang jatuhnya pesawat misi di Danau Sentani di Papua. Pilot dari pesawat itu adalah Joyce Lynn. Dan fakta yang menarik tentang Joyce Lynn, dia ternyata adalah seorang lulusan spesialis IT dari satu kampus di Amerika. Ia juga adalah seorang yang kemudian menemukan ketertarikan pribadinya pada dunia penerbangan itu terhubung dengan ilmu IT-nya yang dia peroleh untuk sebuah pekerjaan misi.
Ia bekerja sebagai direktur teknik di salah satu perusahaan komersil. Tapi ia kemudian terpanggil masuk di seminari teologi dan lulus dengan gelar Master Divinity. Dan ia semakin yakin pada panggilannya untuk menjadi pilot misionari. Untuk itu ia berupaya memenuhi semua persyaratan yang diperlukan seperti sertifikat dan lain-lain. Tapi kemudian kita mendengar berita sedih itu kemarin, bahwa dia kemudian meninggal dan pesawat di mana dia menjadi pilotnya itu jatuh di Danau Sentani itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya meyakini bahwa semua keputusan-keputusan yang dia ambil sampai pada ujung kehidupannya pasti sangat dipengaruhi oleh relasinya dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Pasti untuk sampai kepada titik itu, sudah banyak alasan masuk akal untuk tidak taat ditolaknya. Mungkin banyak peluang-peluang baik yang sangat wajar untuk hidupnya sebagai seorang sarjana IT telah ditepisnya hingga ia sampai pada panggilan itu. Di dalam hati saya terbersit pertanyaan, mengapa Tuhan begitu cepat mengambil seseorang dengan kapasitas dan talenta yang demikian? Dengan semangat dia ingin memadukan IT yang dia miliki untuk membantu pekerjaan misionari, tetapi dia juga menjadi seorang pilot untuk pesawat-pesawat yang mengangkut berbagai kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan misi. Bukankah itu akan merugikan pelayanan misinya? Tapi akhirnya saya menyadari bahwa rancangan Tuhan itu jauh dari rancangan kita. Pertimbangan Tuhan itu jauh dari pertimbangan kita. Dan semua ada di dalam pengaturannya yang baik. Dan kematian di dalam Kristus itu pasti tidak sia-sia. Saya juga ketika merenungkan bagian itu, bertepatan dengan baru saja selesai membaca buku biografi dari Henry Martin. Di masa-masa pandemi ini ya, berjuang untuk bisa membaca buku-buku rohani juga supaya bisa bertumbuh. Henry Martin ini adalah seorang misionari di India sampai ke Arab di Timur Tengah. Dia meninggal di usia yang sangat muda, jauh lebih muda dari saya. Usianya 31 tahun. Karena sakit TB paru yang dideritanya. Pasti Henry Martin telah berdoa untuk kesembuhannya. Tetapi itu tidak terjadi. Di dalam kondisi tubuh yang lemah, justru dia mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan untuk terus mengerjakan pekerjaannya. Dia berhadapan dengan penderitaan fisik, penolakan orang-orang, bahkan rekan kerja yang sulit di ladang misi, tetapi ia tetap setia mengerjakan terjemahan Alkitab yang dikerjakannya. Henry Martin ini adalah seorang mahasiswa dengan prestasi yang luar biasa. Dia adalah seorang sarjana matematika dan menguasai dan memiliki keterampilan linguistik yang sangat luar biasa. Dan dia juga dari background keluarga yang kaya. Ayahnya memiliki perusahaan. Tapi kemudian dia mengabdikan hidupnya untuk pekerjaan misi. Tapi memang tidak mudah di dalam pekerjaan misi. Dia berkhotbah tapi banyak orang protes khotbahnya yang katanya rumit. Tapi Henry Martin tetap melakukannya. Dan kecerdasannya menuntun dia, kecerdasan linguistik yang Tuhan anugerahkan padanya. Menuntun dia untuk mengerjakan pekerjaan misi yaitu menerjemahkan Alkitab. Dan dia menyelesaikan terjemahan Alkitab di dalam beberapa bahasa. Bahasa India dan bahasa Arab. Dan terjemahannya itu mendapat apresiasi bahkan bukan dari kalangan orang Kristen. Apresiasi untuk Henry Martin diterimanya bahkan setelah ia tidak berada di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melihat kisah hidup anak-anak Tuhan ini, kita tentunya jadi bergumul. Bahwa yang terutama bagi kita adalah mengenal Tuhan, mengetahui apa yang harus dia kerjakan hari demi hari di dalam kehidupan ini. Dan itu terjadi jika kita memelihara relasi dengan dia. Saudara-saudara, seberapa dekat kita dengan Allah?
sehingga isi hatinya sampai pada kita dan begitu mempengaruhi kehidupan kita. Relasi dengan Allah akan selalu membuat kita memiliki alasan yang benar untuk hidup seperti ranting pada pokok anggur, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Doa seorang murid Kristus adalah relasi, bukan ritual. Karena itu, maka kita perlu terus bertumbuh mengenal Allah dan kemudian mendengar kehendak-Nya melalui firman-Nya. Doa-doa setia yang kita naikkan ya untuk pandemi COVID-19 ini tentunya akan mengubah kita. Terutama kita akan dapat mengenal maksud dan kehendak-Nya di dalam situasi yang sulit ini. Karena kita berelasi dengan Dia, Allah pencipta alam semesta ini yang berdaulat atas dunia ini. Kiranya kita semakin bertumbuh di dalam relasi yang semakin hari semakin akrab dengannya. Selamat berdoa.